Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kemal Iza Kusumantara dengan nomor induk mahasiswa 2051900057. Dalam rangka video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi yaitu hukum pidana itu apa, asas legalitas, asas teritorial, kesengajaan, dan delik rupa. Sebelum kita masuk materi yang lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu hukum pidana, apa arti dari hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut beberapa ahli, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan. Beberapa ahli tersebut saya ambil hanya dua, yaitu pertama menurut Kansil. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Lalu menurut Abdul Jamali, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Kejahatan dan pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Sumber hukum pidana ada dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Indonesia masih memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari kolonial Belanda sebagai warisan, atau yang dikenal sebagai Wetboek van Strafrecht. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara material di Indonesia. Hukum pidana ada beberapa macam. Yang pertama adalah hukum pidana objektif. Hukum pidana objektif adalah keseluruhan peraturan mengenai tingkah laku manusia yang diancam dengan pidana, mengenai jenis dan macam pidana, dan mengenai bagaimana cara pidana itu dapat dijatuhkan dan dilaksanakan pada waktu tertentu, dan dalam batas-batas daerah hukum tertentu. Artinya, semua warga, negara, dan daerah hukum tersebut wajib menaati peraturan yang ada. Hukum objektif dibagi menjadi material dan formil. Hukum pidana material memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan. Hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapannya melakukan kewajiban untuk menyidik, menuntut, dan menjatuhkan. Hukum pidana material membedakan adanya hukum pidana umum dan khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya. Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang tertentu saja, seperti orang-orang angkatan bersenjata. Atas dasar wilayah berlakunya hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum nasional dan lokal. Hukum pidana nasional adalah hukum yang dibuat oleh pemerintah pusat dan berlaku pada seluruh wilayah negara. Dan hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten, kota yang hanya berlaku pada daerah tersebut. Hukum pidana subjektif adalah hak dari negara atau alat perlengkapan negara untuk mengenakan suatu pidana terhadap perbuatan tertentu sebagaimana telah digariskan dalam hukum pidana objektif, untuk mengadakan penyidikan, menjatuhkan pidana, dan mewajibkan terpidana melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan. Lalu ada fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana ada dua, yaitu fungsi hukum pidana secara umum dan khusus. Secara umum, fungsi hukum ini mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketentuan umum. Fungsi hukum pidana secara khusus ada tiga. Yang pertama, melindungi kepentingan umum. Kedua, memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan umum. Dan yang terakhir, mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum.
Lalu pengelompokan perbuatan pidana. Yang pertama ada mala inse, yaitu kejahatan perbuatan yang meskipun tidak ditakdirkan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dan yang kedua adalah mala prohibita, yaitu pelanggaran dan perbuatan yang sifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menyatakan demikian. Lalu pengelompokan perbuatan pidana. Yang pertama ada mala inse, yaitu kejahatan perbuatan yang meskipun tidak ditakdirkan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dan yang kedua adalah mala prohibita, yaitu pelanggaran dan perbuatan yang sifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menyatakan demikian. Pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan hukum-hukum apa saja yang diberlakukan bagi pelaku tindakan tersebut. Pidana tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Dan pidana tambahan yaitu yang pertama pencabutan beberapa hak tertentu, kedua perampasan barang yang tertentu, dan ketiga pengumuman putusan hakim. Asas legalitas adalah tujuan hukum pidana menurut aliran klasik yang bertujuan untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang. Asas legalitas memiliki pengertian, yaitu suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberikan batas aktivitas apa saja yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas legalitas berlaku dalam hukum pidana dan terkenal dengan adagium legendaris, yaitu Van Verbach yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine previa lege punali, yang artinya tidak ada tindak pidana, tidak ada hukuman tanpa peraturan yang mendahulunya. Lalu terdapat asas teritorial. Asas teritorial adalah asas yang didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Asas ini negara hukum memiliki semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi artinya terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut berlaku hukum asing internasional. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban, di mana ada di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Tentang kesalahan ini, Bambang Purnomo menyebutkan kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Ilmu hukum pidana membedakan 3 macam kesengajaan, yaitu yang pertama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan. Nama lainnya object as object. Kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud, sama artinya dengan menghendaki atau willen untuk mewujudkan suatu perbuatan tindak pidana aktif dengan menghendaki untuk tidak berbuat atau melakukan kewajiban hukum. Yang kedua, kesengajaan sebagai kepastian atau nama lainnya object big zeker has been swatsin, yaitu kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang tidak dituju itu dilakukan juga, maka dapat kesengajaan secara kepastian. Dan yang terakhir, kesengajaan sebagai kemungkinan disebut juga dengan dolus eventualis. Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan. Dari perbuatan ini, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan. Dan yang terakhir ada delik culpa. Yang pertama ada kealpaan tanpa kesadaran. Kealpaan tanpa kesadaran, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat. Akan tetapi ia berusaha mencegah. Tetapi tetap juga akibat tersebut muncul dan timbul. Kealpaan tanpa kesadaran. Hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang.
sedangkan seharusnya memperhitungkan akan timbulnya sama akibatnya. Dan yang terakhir, tolak ukur culpa adalah bertentangan dengan hukum. Akibatnya dapat dibayangkan, akibatnya dapat dihindarkan, dan yang terakhir perbuatannya dapat dipersalahkan. Sebagai penutupan, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Heri Firmansyah yang telah menyaksikan video singkat saya. Dan saya berharap agar kita dijauhkan dari coronavirus yang sedang viral di seluruh dunia ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.